Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan buat hari ini chiffon cake leopard ya, karena bertotol-totol gitu, jadi agak mirip-mirip macan ya. Nah, sekarang kita belah, kalian bisa lihat ini lembut banget loh dalamnya tuh, gemoy-gemoy, empuk, pastinya nggak seret dong. Tuh, seperti spons. Tapi ini sifon. Dibelah itu kenyal, pastinya lembut banget. Oke ya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pertama-tama kita siapkan bahan kuning telur dulu. Ini tepung terigu protein rendah, lalu 7 butir telur, nanti kita ambil kuningnya dulu, minyak sayur atau minyak goreng, air susu atau UHT atau susu bubuk yang dicampur dengan air boleh. Nah, sekarang siapkan wadahnya dulu, kita akan pisahkan kuning telur dan putihnya. Pastikan kondisi telur ini setidaknya masih bagus dan baru ya, agar nantinya putih telurnya itu bisa mengembang dengan baik. Nah, setelah kita pisahkan, singkirkan dulu putih telurnya. Aduk menggunakan whisk sampai tercampur. Kemudian masukkan tepung terigu protein rendah. Ini tepungnya disaring dulu, jadi nggak ada yang bergerindil. Lalu masukkan susu cair. Susu cair suhu ruang aja, atau air susu ya. Air susu suhu ruang, aduk sampai tercampur dengan baik. Lalu masukkan minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian aduk kembali. Nah, satu tahapan ini harus kalian perhatikan dengan baik. Lihat konsistensinya seperti itu, tidak terlalu encer ataupun kental. Kita singkirkan dulu ya. Sekarang kita masuk ke bahan putih telur. Nah, ini dia bahannya, 7 putih telur, kemudian gula pasir dan garam. Lalu setengah sendok teh COT atau cream of tartar, atau jika tidak ada gunakan 1 sendok makan air jeruk nipis. Nah, sekarang kita masukkan garam dan COT-nya. Untuk gula, kalau mau magic, untuk teknik ini nanti ya, kita mix dulu kecepatan rendah sampai berbusa. Nah, jadi ketika berbusa baru kita masukkan gula pasirnya secara bertahap. Dan kalian ingat, letakkan gula pasirnya itu di atas busa putih telur. Jadi kalau bisa jangan sampai tertandak di bawah, agar putih telur ini ringan dan mudah mengembang. Nah, kalau Mama Ji sih begitu ya tipsnya. Setelah kita masukkan bertahap dan gulanya udah habis, ini kita mix kurang lebih 12-15 menit tergantung mixernya, sampai soft peak dan terlihat berjambul seperti itu. Jambulnya masih melengkung ya. Sekarang siapkan 1 sendok teh coklat hitam bubuk ditambah dengan setengah sendok teh kopi instan. Nah, di sini Mama Eja menggunakan Nescafe kopi instannya, dan tambahkan 3 sendok makan adonan kuning. Nah, setiap 1 sendok makannya itu kita tambahkan dengan 3 sendok makan putih telur. Untuk pertama 1 sendok dulu sebagai pancingan biar nggak kaget adonannya, dan aduk arah lipat balik. Kemudian kita tambahkan kembali dengan putih telur secara bertahap. Ini 3 tahapan, jadi kalian kalikan aja, setiap 1 sendok adonan kuning itu ditambahkan dengan 3 sendok makan adonan putih. Nah, kemudian aduk balik agar tidak mudah mencair.
masih terlihat seperti foam ya. Saat ini panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius dan loyang dipanaskan terlebih dahulu selama 5 menit. Ini loyang sifon diameter 24 cm, cukup besar, tidak diolesi apapun. Kemudian mulailah kalian membuat motif sesuai selera. Tempelkan pada dinding sifon yang panas tadi. Ini kalian harus gercep ya. Nah, untuk coklat hitam, coklat bubuk hitam ini Mamici nggak tahu mereknya apa karena belinya curah. Ternyata cukup baik hasilnya kalau kita lihat di sini ya. Coklat muda mungkin karena nanti terkena panas dari loyang, dia akan lebih tua warnanya. Nih, udah selesai semua, segera kita masukkan oven dan kita panggang 3 menit. Sambil menunggu itu, kita mau mencampurkan adonan kuning telur dan putih telur. Untuk yang pertama sebagai pancingan dulu, aduk balik. Tambahkan dengan perisa pandan secukupnya, boleh perisa apa aja. Kemudian aduk balik lagi. Nah, aduk balik itu spatula mengaduk, wadahnya juga diputar. Nah, ini udah 3 menit tadi Mamici tinggal sebentar adonan ini. Jangan kebablasan loh adonan motifnya, kurang lebih 3 menit aja. Kemudian kita lanjut lagi untuk mencampurkan adonan pandan dengan putih telur. Ini juga masukannya bertahap, aduknya perlahan sambil dilipat balik seperti itu. Wadahnya juga diputar. Hasil akhir dari adonan ini masih tetap mengembang seperti busa ya. Jadi tidak mencair. Jadi kalian harus perhatikan juga tahapan ini. Nah, udah selesai. Oh ya, sebenarnya waktu membuat motif tadi kalian bisa gunakan piping bag. Jadi adonan coklatnya dimasukkan ke piping bag, tapi Mamici kehabisan, jadi pakai sendok aja tadi ya. Nah, sekarang masukkan sebagian adonan hijau pada bagian dasar. Jangan lupa dihentakkan agar merata. Dan sisa adonan coklat ini tuh, kalau kalian menggunakan piping bag kan tinggal dilingkarin. Nah, ini keadaan darurat, nggak ada, nggak ada plastik juga. Jadi Mamici buat lingkaran. Kalau menggunakan piping bag kan lebih kecil ya lingkarannya, kalau ini kan tuh melebar. Kemudian letakkan adonan hijau di permukaannya. Kalau kalian menggunakan piping bag, hasilnya akan bagus di bagian dalam. Jika kalian belah itu terlihat bentuk buletan-buletan. Nah, ini sebaiknya menggunakan piping bag bentuk lingkaran. Kemudian tutup lagi. Begitu seterusnya sampai habis. Nih, udah selesai, jangan lupa belum. Bagian akhir, bagian atas. Jadi adonan ini memenuhi setengah lebih dari loyang. Jadi masih bersisa 3/4-nya. Nih, motif bagian atas. Jangan lupa dihentakkan sebelum kita panggang. Nah, sekarang siap kita panggang. Turunkan suhu oven menjadi 150 derajat Celcius, api atas dan bawah. Akan kita panggang selama 55 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, saat waktunya 18-20 menit, iris permukaan sifon kurang lebih 2 cm seperti itu. Kalian bisa lihat, jadi keluarkan aja sedikit dari oven. Jangan lama-lama ya, harus gercep, itu kita slit. Agar nantinya sifon ini kan pastinya merekah ya. Jadi merekahnya itu teratur. Nih seperti ini. Jika kalian tidak slit atau tidak potong permukaan atasnya, dia akan pecah berantakan. Oke, itu gunanya kita mengiris atau menslit bagian atas, permukaan atas. Tapi itu terserah aja sih. Nah, kalau udah langsung keluar dari oven tadi masih panas, langsung kita biarkan dulu. Kita sanggah sampai dingin. Lalu sisir bagian tepi sampai menyentuh banget dari dinding loyang dengan pisau yang tajam.
Jadi tadi setelah keluar oven masih panas langsung kita balik ya, agar sifonnya itu tidak kempes dan tidak berpinggang. Tuh bagian bawahnya terlihat ya, seperti pada bagian dinding warnanya coklat tua banget. Jadi seperti itu teman-teman. Keluar dari oven langsung kalian balik, biarkan kurang lebih 1 jam atau sampai dingin. Nih kan pecahnya itu teratur ya, jika kalian tidak buat slit, pecahnya bisa merekah berantakan gitu. Nih dia hasilnya. Sisi yang terkena oleh dinding loyang itu lebih pekat warnanya ya. Jadi tergantung bubuk coklat hitam yang kalian gunakan. Nah ini sangat lembut banget. Tapi kalau motif juga nggak mesti warna coklat ya. Bisa juga kan leopardnya menyimpang. Tuh, ini empuk banget. Di bagian dalam karena tidak terkena loyang itu warnanya jadi lebih agak muda. Ini kenyal, tuh lembut, sobeknya itu seperti itu. Sangat mudah apabila kalian perhatikan dari bahan dan cara pembuatannya. Oke? Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.